Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami Ade Istiana, Baitul Nafiah, Imah Haryanti, dan Rima Amalia akan mengisi materi mengenai matematika untuk SMP dan MTS kelas 7 dengan materi himpunan. Adapun menu-menu yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama ada materi, yang kedua ada kuis, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ya, semoga kalian sudah siap ya. Materi ini tidak terlalu sulit, jadi jangan terlalu dianggap beban. Yuk, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta Allah memudahkan kita dalam mencerna materi yang akan kita pelajari. Dan ingat, selalu mulailah sesuatu dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Mudah kan? Pada bagian materi terdapat sub-sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada pengertian. Yang ketiga, ada cara penyajian himpunan. Yang keempat, ada jenis himpunan. Yang kelima, ada operasi himpunan. Dan yang terakhir, ada hukum-hukum terhadap himpunan. Sebelum beranjak kepada tujuan pembelajaran, kalian tentu tahu kan segala sesuatu itu diciptakan dengan tujuan. Begitupun kalian pasti mempunyai tujuan datang ke sekolah ini, mempunyai tujuan untuk pergi ke suatu tempat atau sebagainya. Nah, materi himpunan yang akan kita pelajari juga mempunyai tujuan. Di antaranya, yang pertama, untuk mengetahui definisi, cara penyajian, jenis, operasi, dan hukum-hukum himpunan. Yang kedua, mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan. Dan yang ketiga, mampu menggunakan PPT interaktif Camtasia ini sebagai media pembelajaran. Himpunan. Ya, apa sih itu himpunan? Sebagian dari kalian mungkin ada yang sedang bertanya-tanya. Ada yang asing mendengar kata himpunan, dan ada juga mungkin yang sudah familiar dengan kata himpunan. Kalau begitu, untuk semuanya, kita kenalan dulu yuk sama himpunan. Tak kenal maka tak sayang loh. Coba perhatikan kumpulan wanita-wanita yang ada di sini. Menurut kalian, mana yang paling cantik? Sebelah kiri, kanan, tengah, ya atau bisa semuanya? Ya, bisa jadi. Karena cantik itu relatif, cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Nah, contoh seperti ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Sekarang coba perhatikan yang ini. Kita mulai dari kata September. Terdiri dari huruf S, E, P, T, M, B, dan R. Dilanjutkan dengan tahun 2013. Terdiri dari angka 2, 0, 1, dan 3. Perhatikan pula bangunan-bangunan yang ada di sebelah sini. Gambar yang terdiri dari banyak kumpulan kotak ini dinamakan himpunan. Mengapa? Karena tidak relatif kan, terlihat jelas. Nah, angka-angka, huruf-huruf, dan kotak-kotak ini dapat dinyatakan sebagai contoh himpunan. Jadi, dari pengambilan contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa himpunan atau set adalah kumpulan benda-benda atau hal-hal lain yang keanggotaannya diterangkan dengan jelas. Himpunan merupakan suatu konsep dasar di matematika. Teori tentang himpunan dikembangkan pertama kali oleh ilmuwan Georg Cantor pada tahun 1845 sampai 1918. Cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan dapat menggunakan 4 cara, yaitu kata-kata,
notasi, mendaftar, atau tabulasi, dan diagram Venn. Dengan kata-kata, contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40, ditulis P adalah sama dengan anggota bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua, yaitu dengan notasi pembentukan himpunan. Contoh, P adalah anggota bilangan prima antara 10 dan 40 dengan notasi pembentukan himpunan, ditulis P sama dengan X, di mana X lebih besar dari 10 dan X kurang dari 40. X anggota bilangan prima. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46. Dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Z memiliki anggota himpunan 21, 23, dan 25, dan seterusnya. Yang terakhir, yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya, misalkan di dalam suatu kelas ada 40 siswa suka matematika, 20 siswa suka fisika, dan 15 siswa suka keduanya. Diagram Venn-nya seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kita misalkan bahwa 25 siswa suka matematika, kita tulis dengan huruf A. Dan siswa yang suka fisika ada 20 siswa, kita misalkan sebagai B. Di sini ada 15 siswa yang suka keduanya. Berarti diagram Venn A dan diagram Venn B ini berpotongan. Dan 15 siswa yang suka keduanya, kita tulis di perpotongan diagram Venn A dengan diagram Venn B. Dalam diagram Venn A, kita kurangkan karena siswa yang suka keduanya sudah masuk ke dalam perpotongan diagram Venn A dengan diagram Venn B. Berarti 25 siswa kita kurangkan dengan 15 siswa, sehingga hasilnya 10 siswa. Dan siswa yang suka matematika yang berjumlah 20 siswa, kita kurangkan dengan 15 siswa, dan hasilnya 5 siswa. Di sini kita ketahui bahwa siswa yang suka matematika saja ada 10 siswa, dan siswa yang suka fisika saja ada 5 siswa, dan siswa yang suka keduanya ada 15 siswa. Berarti ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 30. Sedangkan siswa di dalam satu kelas ini ada 40 siswa. Berarti 40 dikurangi 30 siswa adalah 10 siswa. 10 siswa ini menandakan bahwa 10 siswa ini tidak suka pelajaran keduanya atau tidak suka pelajaran matematika maupun fisika. Kita menulisnya di luar diagram Venn A dan diagram Venn B. Bilangan dalam diagram Venn ini termasuk dalam bilangan semesta. Himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, dan himpunan saling lepas. Himpunan kosong. Banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0 atau tidak memiliki anggota. Notasinya adalah seperti ini. Notasi ini menyatakan bahwa himpunan tersebut tidak ada anggotanya. Contoh soal. Pada soal berikut, manakah yang merupakan himpunan kosong? A. Himpunan manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. B. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan C. Himpunan bilangan genap yang prima. Penyelesaiannya, himpunan manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun ini merupakan himpunan kosong. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Yang B, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2.
Hal ini merupakan termasuk himpunan kosong. Mengapa? Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Contohnya, 1 dibagi 2 menjadi 0,5. Dan yang C, himpunan bilangan genap yang terima. Hal ini merupakan termasuk bukan himpunan kosong, karena 2 termasuk bilangan genap dan 2 termasuk bilangan prima. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga, himpunan A berhingga apabila A memiliki anggota himpunan tertentu atau banyaknya A sama dengan A. A di sini merupakan bilangan cacat. Dengan perkataan lain, himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya dapat dinyatakan dengan suatu bilangan cacat. Contohnya, A. Himpunan A karena banyaknya A sama dengan 0. Dan kita ketahui 0 merupakan bilangan cacat. B. Himpunan B karena banyaknya B sama dengan 75 dan 75 merupakan bilangan cacat. Himpunan tak berhingga. Himpunan A disebut himpunan tak berhingga apabila tidak memenuhi syarat himpunan berhingga. Himpunan A apabila anggota-anggotanya sedang dihitung, maka proses perhitungannya tidak akan berakhir. Dengan perkataan lain, dalam himpunan A, banyak anggotanya tidak dapat ditentukan atau ditulis dalam bilangan cacat. Contohnya, Q sama dengan tak hingga. Apabila kita menghitung anggota himpunan Q, maka proses perhitungan anggota Q tidak akan berakhir. Jadi Q himpunan tak berhingga dan banyaknya Q sama dengan tak hingga. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan memiliki anggota himpunan 1 dan 2. Dan himpunan B sama dengan memiliki anggota himpunan 1, 2, 3. Himpunan A1 dan 2 merupakan himpunan bagian dari himpunan B yang memiliki anggota 1, 2, dan 3. Karena semua himpunan A yaitu 1 dan 2 ada di himpunan B. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Dan ditulis A himpunan bagian dari B. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama dilambangkan dengan lambang sama dengan. Definisinya, himpunan A disebut sama dengan himpunan B jika setiap unsur A juga menjadi unsur himpunan B. Dan sebaliknya, setiap unsur B juga menjadi unsur himpunan A. Contohnya, jika A memiliki anggota himpunan 0 dan 1 dan B memiliki anggota himpunan X, di mana X kurang dari 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika A memiliki anggota himpunan 3, 5, 8, dan 5, dan B memiliki anggota himpunan 5, 3, dan 8, maka A sama dengan B, atau himpunan yang sama. Jika A memiliki anggota himpunan 3, 5, 8, dan 5, dan B memiliki anggota himpunan 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan, A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. B. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. C. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C.
Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi dari himpunan ekuivalen yaitu A ekuivalen dengan B jika dan hanya jika nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Contoh, misalkan A memiliki anggota himpunan 1, 3, 5, 7, dan B memiliki anggota himpunan A, B, C, D. Maka A ekuivalen dengan B sebab nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B adalah 4. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi dari himpunan saling lepas adalah A sejajar dengan B. Contoh, jika A sama dengan X di mana X kurang dari 8 dan B memiliki anggota himpunan 10, 20, 30 dan seterusnya, maka A himpunan saling lepas atau A sejajar dengan B. Operasi terhadap himpunan. Ada 4 operasi terhadap himpunan. Yang pertama adalah irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah komplement, yang keempat adalah selisih. Irisan atau intersection. Notasi dari irisan adalah A irisan B sama dengan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Contoh, jika A memiliki anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10 dan B memiliki anggota himpunan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B adalah 4 dan 10. Contoh yang kedua, jika A memiliki anggota himpunan 3, 5, 9 dan B memiliki anggota himpunan min 2 dan 6, maka A irisan B adalah himpunan kosong, artinya A sejajar dengan B. Yang kedua adalah gabungan atau union. Notasi gabungan adalah A gabungan B sama dengan X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Contoh, jika A memiliki anggota himpunan 2, 5, 8 dan B memiliki anggota himpunan 7, 5, 22, maka A gabungan B adalah 2, 5, 7, 8, 22. Komplement atau komplement. Agar Anda dapat memahami mengenai komplement suatu himpunan, coba ingat kembali pengertian himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta, tetapi bukan anggota dari A. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis sebagai berikut. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah himpunan semesta dan A memiliki anggota himpunan 3, 4, 5. Komplement himpunan A adalah A komplement sama dengan 1, 2, 6, 7. Contoh soal tentang komplement suatu himpunan. Diketahui semesta sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 10 adalah himpunan semesta. Jika A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4 dan B memiliki anggota himpunan 2, 3, 5, 7, tentukan anggota A irisan B komplement. Penyelesaiannya adalah untuk menentukan anggota A irisan B komplement, tentukan terlebih dahulu anggota dari A irisan B. A irisan B adalah 2 dan 3. Maka A irisan B komplement adalah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selisih atau difference. Notasinya adalah A selisih B sama dengan X di mana X elemen dari A dan X bukan merupakan elemen dari B, sama dengan A irisan B. Contoh yang pertama, jika A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3 sampai dengan 10
dan B memiliki anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan B selisih A adalah 0. Contoh yang kedua yaitu jika A memiliki anggota himpunan 1, 3, 5, dan B memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, maka A selisih B sama dengan 5, tetapi B selisih A sama dengan 2. Hukum-hukum himpunan. Yang pertama adalah hukum komutatif. Hukum komutatif ini ada 2. Yang pertama yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua adalah A irisan B sama dengan B irisan A. Hukum yang kedua adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan A gabungan B dalam kurung gabungan C. Yang kedua adalah A irisan B dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Yang ketiga adalah hukum distributif. Hukum distributif juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Yang kedua adalah A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Ya, setelah tadi kita mempelajari materi-materi tentang himpunan, bagaimana? Tidak terlalu sulit bukan? Sekarang yuk kita coba ngulik-ngulik soalnya. Are you ready to quiz? Oke, ingat ya anak-anak, jika kalian salah mengerjakan quiz ini, maka perbaiki. Dan jika kalian gagal, maka coba lagi. Kita mulai pertanyaannya dari nomor 1. Dari sekelompok anak, terdapat 15 anak gemar bulu tangkis, 20 anak gemar tenis meja, dan 12 anak gemar keduanya. Pertanyaannya, berapa jumlah anak dalam kelompok tersebut? A. 17 orang, B. 23 orang, C. 35 orang, D. 47 orang. Pertanyaan nomor 2, dalam satu kelas terdapat 47 siswa. Setelah dicatat, terdapat 38 anak senang berolahraga, 36 anak senang membaca, dan 5 orang anak tidak senang berolahraga maupun membaca. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang senang berolahraga dan senang membaca? A. 28 anak, B. 32 anak, C. 36 anak, D. 38 anak. Pertanyaan nomor 3, dari suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca dan 30 siswa suka mengarang. Jika 12 orang siswa suka membaca dan mengarang, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? A. 67 orang, B. 55 orang, C. 43 orang, D. 37 orang. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Diketahui A himpunan X di mana X kurang dari 10 dan X bilangan prima, dan B himpunan X di mana X lebih besar daripada 1 dan X kurang dari 10, X bilangan ganjil. Maka A irisan B adalah A himpunan 3, 4, 5, B himpunan 3, 5, 7, C himpunan 2, 3, 5, D himpunan 1, 3, 5, dan 7. Pertanyaan nomor 5, dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Berapa banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika? A. 21 orang, B. 27 orang, C. 23 orang, C. 35 orang, dan D. 122 orang. Nah, ini nih profil kami yang membuat proyek Camtasia. Di sebelah kiri slide ada Ade Istiana dan Rima Amalia. Sedangkan di sebelah kanan slide ada Ima Haryanti dan Baik Mafia. Alhamdulillah ya, akhirnya proyek Camtasia kami selesai juga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga proyek Camtasia ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Terima kasih pula kami ucapkan kepada kedua orang tua kami yang tak pernah putus memberikan harapan dan semangat kepada kami. Tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman kelas G dan H yang sangat luar biasa, yang tak pernah berhenti memberikan senyuman termanisnya untuk kami. Orang bijak berkata, jangan merasa puas dengan pengetahuan yang dimiliki, karena samudera ilmu membentang sangat luas dan dalam. Andaikan laut kau jadikan tinta dan tumbuhan kau jadikan penanya, maka semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu yang ada di dunia ini. Maka tuntutlah ilmu hingga ajal menjemput dan cintailah ilmu hingga kulit mengkerut. Semangat!